Sang Yang Adi Budaya Namo Budaya. Pendengar, selamat malam, apa kabar Anda? Kembali kita berjumpa di kesempatan hari Selasa kali ini dalam Penyejuk Jiwa Buddha Pro 1 RRI Yogyakarta. Kita jumpa di hari Selasa 12 Januari 2021. Dan pendengar, tentu kebersamaan kita malam hari ini akan berbincang-bincang tahun baru, buru-buru benahi agar bebas debu kelabu. Tentu bersama narasumber yang sudah terhubung di kesempatan malam hari ini. Beliau Mas Arya Wamsa, Franky MA, Deputi Yayasan Pendidikan Meta Surabaya, dan juga seorang motivator. Namo Buddhaya, Mas Franky. Namo Buddhaya, Mbak Dina, apa kabar semua? Kabarnya baik, sehat selalu ya Mas Franky. Yes. Ketemu di tahun yang baru ya. Iya, tahun baru. Ya, harapannya juga tetap sehat, tetap semangat, walaupun COVID-nya juga masih ada. Tapi masih terus. Tapi mudah-mudahan juga bisa segera terbebas gitu ya, karena vaksinnya juga sudah mulai diedarkan begitu ya. Betul sekali. Baik, mungkin akan diberikan pengantarnya Mas Franky. Waktu kita cukup panjang. Tahun baru, buru-buru benahi agar bebas debu kelabu. Silakan Mas Franky. Siap, oke. Saya menyapa dulu kepada pendengar RRI Pro 1 Jogja dalam Penyejuk Jiwa Buddha. Semoga semua pendengar dalam keadaan baik. Kalaupun tidak baik, tetap berusaha untuk baik. Itu penting ya Mbak Dina ya. Betul. Karena hal baik itu tidak semua kita dapat dalam kehidupan ini. Kadang hal pahit pun ya, atau kita bilang hal manis itu tidak semua bisa didapat. Tapi hal pahit pun kadang menjadi manis kalau kita melihat sisi baiknya seperti itu. Nah, pada malam hari ini saya mengutip dalam Anguttara Nikaya kelompok 8. Jadi dalam salah satu bagian kitab suci agama Buddha namanya Anguttara Nikaya, Buddha menjelaskan tentang pancaroba kehidupan. Nah ini, jadi kehidupan kita itu tentu ada pancarobanya ya Mbak Dina ya. Tidak selalu mulus, tidak selalu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, Buddha menjelaskan bahwa pancaroba kehidupan itu seperti 4 pasang ya, 4 pasang sahabat ya yang selalu bergandengan. Jadi apakah 4 pasang itu? Yang pertama pasangan untung dan rugi. Mereka yang pernah untung pasti pernah rugi. Mereka yang pernah rugi tentu juga pernah untung. Nah, ini pasangan pertama. Pasangan kedua adalah ketenaran dan kehinaan. Ya, mereka yang tenar tentu pernah dihina. Mereka yang pernah dihina suatu ketika akan tenar. Berikutnya pujian dan celaan. Mereka yang dapat pujian suatu ketika mendapat celaan. Mereka yang dapat celaan suatu ketika dapat pujian. Dan berikutnya rasa senang dan derita. Mereka yang pernah senang tentu pernah derita. Mereka yang pernah derita tentu pernah senang. Nah, ini pancaroba kehidupan yang berpasangan. Dan Buddha memesankan kepada kita, ini khusus untuk tahun baru ini ya, saya mengutip dari Anguttara Nikaya. Pesannya singkat, sederhana. 4 pasang ini akan terjadi Mbak Dina dalam kehidupan kita. Ya, jadi kalau kita senang, jangan takut, suatu ketika derita akan datang. Kalau kita sedang dipuji, jangan khawatir, jangan lama-lama senang pujiannya. Suatu ketika kita siap dihina. Ya, yang jadi masalah kehidupan kita itu kita tersangkut di salah satu pasangan. Maksudnya, kadang kalau kita lagi di posisi terpuji atau dipuji, kita terlalu senang sehingga tidak siap untuk dihina. Ya, atau sebaliknya, ketika kita dihina kita terlalu sedih, terlalu terpuruk sehingga ketika pujian datang kita tidak bisa menerima itu sebagai kebaikan. Nah, ini pengantar kita di awal Mbak Dina. Oke. Yang pasti jangan pernah terlalu terpuruk, begitu intinya begitu? Iya. Wah, luar biasa nih Mbak Dina, ini tahun baru sudah makin mantap ini. Jangan terlalu terpuruk. Oke, itu dia. Nah, malam hari ini kita juga mengajak pendengar untuk bergabung ya. Silakan Anda bisa bergabung di 5803333
Dan juga untuk SMS ataupun kalau SMS-nya tampaknya belum bisa, untuk WhatsApp-nya ya 081127119111. Tentunya Anda bisa bergabung sekarang. Tahun baru, buru-buru benahi agar bebas debu kelabu, begitu. Jadi silahkan untuk kebersamaan Anda juga melalui Instagram dari RRI Pro 1 Jogja @RRI Pro 1 Jogja. Baik Mas, sembari ditunggu untuk WhatsApp yang gabung ini Mas Franky. Siap. Nah, di tahun yang baru ini kira-kira ketika seseorang memiliki resolusi ataupun keinginan di tahun sebelumnya begitu, pengennya sih biasanya di tahun yang baru kan pengen bisa tercapai, tetapi kadang-kadang kondisi juga belum memungkinkan begitu. Nah, ini yang membuat orang kadang kecewa. Bagaimana ya menyikapi hal tersebut, Mas Franky? Baik, para pendengar yang berbahagia atau yang sedang berusaha berbahagia, kadangkala tidak semua harapan tercapai seperti yang saya sampaikan di awal. Tugas kita itu berusaha, itu tugas kita. Kalau kita gagal, tugas kita sekali lagi berusaha. Kalau itu tercapai, berusaha lagi untuk apa? Mencapai hal yang baru. Karena Buddha pernah menyampaikan dalam satu tekadnya ketika beliau duduk bertapa di bawah pohon Bodhi waktu itu, ketika beliau hampir saja pingsan dan mungkin akan meninggal kalau beliau tidak meninggalkan kehidupan ekstrim yang sangat menyusahkan beliau. Akhirnya beliau mencoba untuk makan, awalnya tidak mau makan ya sama sekali, dan akhirnya coba mau makan, dan beliau akhirnya bisa pulih dan punya kesehatan yang baik. Lalu beliau bertekad, apapun yang terjadi, aku akan berusaha untuk apa? Untuk mencapai apa yang ingin aku cita-citakan. Ya, jadi tugas kita itu berusaha. Kalau ada lingkungan atau orang yang melecehkan atau mengecilkan kita, ya kita dengar saja cukup. Lalu jangan biarkan itu membuat batin kita menjadi terganggu. Ya, dengarkan saja, sudah itu berusaha. Kalau nggak tercapai sekarang, gimana sampai kita mati? Tidak apa-apa, karena berusaha itu ternyata termasuk dalam tanaman karma baik orang yang berusaha, sehingga mungkin kehidupan akan datang itu tercapai. Karena dalam prinsip Buddhisme, kehidupan itu nggak hanya hari ini, tapi bisa besok, bahkan bisa setelah kehidupan berikutnya. Seperti itu Mbak Dina. Oke, baik. Nah, sudah ada yang bergabung. Saya bacakan untuk yang sudah bergabung ini Mas Franky. Iya. Nanti mungkin juga apa sih yang sebaiknya kita lakukan, kita persiapkan di tahun 2021 ini, begitu ya? Ya. Oke, terima kasih Mbak Nanda di Jokonalan. Cara membangkitkan semangat bagaimana ya? Karena tahun baru rasanya kelabu, banyak bencana alam, dan bahkan di Jogja sekarang malah PPKM. Iya, pembatasan sosial di Jogja dan Bali nih Mas. Iya, Jawa Bali ya. Benar. Kemudian terima kasih untuk yang sudah gabung, Mbak Yolanda di Dengung ya, di Dengung Sleman. Nah, balik lagi 2 minggu WFH, kok rasanya malas sekali, pengennya mager gitu. Sebaiknya dituruti atau tidak ya? Akan ditanggapi dulu, silakan Mas. Iya, nah membangun semangat tentu itu menjadi upaya seorang manusia. Karena kenapa kita harus sebut kita seorang manusia? Karena kita berbeda dengan binatang atau makhluk lainnya. Tetapi ternyata secara filosofinya manusia itu juga terdiri dari benih-benih, kata orang benih-benih, ada benih kejahatannya ya, yaitu kemalasan salah satunya. Tapi juga ada benih-benih kebudahannya, yaitu semangat tadi. Nah, kadangkala kita ini di antara dilema di antara dua sisi ya, antara malas dan ingin semangat. Namun yang membuat kita bisa terus semangat salah satunya adalah kita perlu menancapkan atau menggantungkan cita-cita kita, tidak boleh hal yang terlalu mudah digapai. Jadi gantunglah cita-cita atau buatlah cita-cita yang bisa kita gapai, dan setiap saat setelah kita gapai, naikkan lagi cita-cita tersebut atau harapan tersebut. Jadi kata kuncinya adalah teruslah punya harapan, teruslah punya impian. Dan kalau impian itu sekali lagi
impian tersebut sendiri kadang sulit kita capai karena kita tidak betul dalam menuliskannya atau mendeskripsikannya, karena ada seninya juga untuk menulis impian atau merangkai impian. Kadang-kadang impian orang itu terlalu abstrak, Mbak Dina, sehingga kabur dalam pikiran. Misal pernah nggak Mbak Dina waktu kecil atau pernah mendengar lah dari orang kalau ditanya, apa sih cita-citamu? Aku ingin membahagiakan kedua orang tuaku. Betul? Pernah mendengar seperti itu, Mbak Dina ya? Ada juga yang jawab jadi manten, Mas. Jadi ada gitu. Tapi kalau anak laki-laki biasanya pengen jadi pilot begitu ya. Nah, iya toh. Nah, menjadi pilot itu lebih gamblang, lebih jelas. Tetapi pikiran pikiran kita itu menjadi kabur juga. Pilotnya pilot apa? Pilot pesawat tempur atau pilot pesawat komersil kan gitu. Kalau pesawat komersil mereknya apa gitu ya? Apakah domestik atau luar negeri? Nah, semakin spesifik sebuah cita-cita, semakin gamblang sebuah cita-cita itu dan gampang diterima oleh pikiran, maka pikiran itu menjadi terus semangat untuk menggapainya. Tapi terlalu abstrak, misal tadi ingin bahagiakan orang tua, ingin kaya raya seperti apa? Per bulan mau dapat berapa? Kerjanya apa? Nah, seperti itu. Nah, ketika deskripsi mimpi kita ini menjadi kabur, itulah membuat kita semangatnya juga bingung gitu kan. Pikiran juga jadi bingung, jadi kabur semua, sehingga sekali lagi karena manusia itu terdiri dari pikiran yang jahat dan baik atau benih kebudahan dan benih kejahatan, maka kalau pikiran sedang kabur atau tidak jelas, dia akan tertarik ke benih-benih kejahatan, salah satunya malas, seperti itu. Lalu menanggapi Mbak Yolanda tadi kan mager gitu ya, karena ada pembatasan kegiatan masyarakat. Sekali lagi pembatasan kegiatan masyarakat tuh kalau disiasati sebenarnya kita sedang menahan diri, mengendalikan diri. Kalau kita bisa berhasil melewati kebosanan, kita berhasil melewati hal-hal yang tidak biasa kita lakukan, yaitu hanya di rumah saja, itu sebenarnya kekuatan kita loh menghadapi pandemi-pandemi berikutnya. Bahkan pandemi yang kita hadapi sekali lagi bukan hanya pandemi berupa virus, tapi pandemi benih kejahatan di dalam diri kita, dalam batin kita. Ya, maka carilah kesibukan lain, carilah pikiran-pikiran itu dibuat tetap fresh, tetap sehat. Misalnya kalau saya di rumah, misalnya kalau lagi di rumah saja ya, kita lihat alam, kita lihat tanaman, kita lihat lingkungan sekitar, tidak hanya duduk diam di kamar sendirian seperti itu ya. Lingkungan sekitar itu kan masih boleh kita lihat, karena di rumah saja prinsipnya kan tidak kita keluyuran di tempat keramaian seperti itu, Mbak Dina. Artinya ada usaha untuk kita tetap produktif begitu walaupun dari rumah begitu ya. Yes, bukan mager saja. Iya. Oke, baik pendengar, kebersamaan kita malam hari ini menarik sekali. Anda bisa langsung bergabung di 5803333 tahun baru, buru-buru benahi agar bebas debu kelabu. Ini judulnya luar biasa ya, Mas. Iya. Bersama beliau Mas Aryo Wangsa Franky MA, Deputi Yayasan Pendidikan Meta Surabaya, dan beliau juga seorang motivator. Yuk silakan bisa langsung bergabung bagaimana menyikapi tahun 2021 ini. Satu yang sudah bergabung, Bu Nani di Jakal KM5 nih Mas. Bu Nani, wah, Bu Nani. KM5 setia ini Mas ya di acara ini. Iya. Oke, bertambah umur rasanya ingin memunculkan sikap peduli terhadap sesama dengan lebih baik, tapi tidak tahu dari mana harus mulai. Saran dari narasumber bagaimana? Kemudian terima kasih untuk Pak Rosi di Ngaglik Sleman. Pak Rosi di Ngaglik Sleman. Lokasi di Jogja masih ingat ya Mas ya? Iya masih. Bolehkah kita menolak percaya takdir kalau banyak sekali cobaan untuk diri dan keluarga kita? Bagaimana? Oke, wow. Silakan. Luar biasa ya. Oke, Bu Nani ini. Bu Nani Jakal ya? Betul, di Jakal KM5, silakan. Nah, KM5 itu berarti belum lewat ring road ya, seingat saya. Sambil ingat-ingat ya. Masih ingat-ingat ya. Nah, betul sekali. Mereka yang semakin tua itu semakin bertambah usia adalah baik memang sudah memikirkan bagaimana peduli dengan orang lain. Nah, peduli dengan orang lain itu mulai dari yang paling dekat.
Orang lain itu yang paling dekat di mana, yang kelihatan di mata kita tentunya. Kalau sekarang semua harus jaga jarak segala macam, Bapak Ibu bisa peduli dengan orang, misalnya berbagi cerita lewat media sosial, cerita-cerita yang baik, cerita-cerita yang membangkitkan, ya kan? Seperti yang kami lakukan biasanya membuat quote-quote baik. Kita tidak tahu siapa yang akan baca. Kita juga tidak berharap banyak yang membaca, atau kita tidak juga berharap diviralkan. Tetapi niat-niat yang muncul ini perlu diaplikasikan dalam bentuk produk-produk, ya. Salah satunya kita menggunakan media sosial. Ibu bisa posting foto yang bahagia sehingga orang lihat itu terkesan baik dan menjadi positif. Jadi apapun kegiatan kita, sekecil apapun, kita tidak perlu memikirkan harus besar, harus mencakup banyak orang. Tidak perlu. Mulai dari hal kecil. Hal kecil itu apa? Niat baik tadi, munculkan dan ekspresikan dalam bentuk produk. Produknya macam-macam. Bisa lewat media sosial, ya, sekali lagi bisa lewat pertanyaan ke hari ini, Bu Nani, termasuk berbagi kepada orang lain. Seperti itu ya, Mbak Dina ya. Jadi simpelkan pemikiran itu, jangan terlalu berpikir menjadi harus beban, ya? Yes. Yang penting niatnya. Lalu kalau Pak Rosi, ya. Okay. Nah, dalam Buddhism memang takdir itu tidak dibahas dengan tidak menjadi pokok bahasan, karena dalam Buddhisme diyakini adalah bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, salah satunya disebabkan oleh hukum alam, salah satunya disebabkan oleh hukum perbuatan atau perbuatan kita sendiri, ya. Jadi kita juga lihat banyak bencana, ya, korban bencana longsor. Terakhir saya baca itu, Mbak Dina, korban terbanyak saat ini meningkat juga adalah dikena serangan racun ular, ya, ular kobra, ular apa segala macam, karena rumah sakit penuh. Jadi mereka itu tidak tertangani dengan baik, ya. Nah, kematian atau bencana apapun yang terjadi saat ini, tentu kita sebagai orang yang melihat itu tentu munculkan dulu belasungkawa atau ikut empati, ya seperti itu. Bukan memberi penilaian, wah itu karena perbuatannya, karena segala macam, tidak. Tetapi bukan juga karena takdir yang harus digaris bahwa orang ini harus matinya kecelakaan, orang ini matinya harus kena ular. Bukan juga. Tetapi sekali lagi, kenapa orang itu kena ular? Pasti rumahnya dekat dengan wilayah yang tempat pemeliharaan ular. Kenapa orang itu meninggal karena kecelakaan? Ya karena dia naik pesawat tersebut. Kenapa dia harus naik pesawat itu misalnya? Kenapa nggak naik? Semuanya itu karena satu lagi pilihan yang terjadi. Dan memang kita nggak bisa menebak, ya kan? Kita nggak bisa nebak ke depan itu apakah saya akan matinya di jalan, matinya tertidur dengan nyenyak, atau matinya karena penyakit. Kita nggak pernah tahu, tetapi kita bisa mensiasatinya. Salah satunya apa mensiasatinya? Ya saat ini sebelum kita di depan bencana kematian, ya kita harus tanam kebaikan. Karena prinsipnya Buddhism, apa yang kamu tanam itu yang kamu tuai. Ya, tanam kebaikan, jangan khawatir dengan apa yang terjadi nanti. Yang kita harus khawatirkan adalah apa yang kita tanam sekarang, kebajikan berapa banyak yang kita tanam. Ya, apakah kita banyak meminta atau memberi? Nah, ini pertanyaannya seperti itu, Mbak Dina. Ya, baik. Semoga puas ya untuk Pak Rosi dan juga Bu Nani yang ada di Jakal KM5. Nah, masih kebersamaan kita pendengar. Anda juga bisa mungkin sharing ataupun ada hal yang ingin Anda tanyakan pada narasumber kami, beliau Mas Franky MA. Silakan yuk bisa bergabung di 5803333 atau juga melalui Instagram kami di @rri_jogja, @rri_pro1jogja. Tahun baru buru-buru benahi agar bebas debu kelabu, itu yang menjadi tema kita. Baik Mas, masih kebersamaan kita hingga nanti jelang pukul 21 begitu ya Mas ya? Siap. Cukup panjang. Dan kali ini kita dengarkan terlebih dahulu Dhammapada Yamakawaga untuk syair 1 dan 2. Ayat-ayat suci Dhammapada Yamakawaga, syair 1 dan syair 2. Mano pubang
Kama Dhamma Mano Seddha Mano Maya Manasa Padut Tena Basatiwa Karotiwa Tato Nang Dukhamanweti Cakang Wawahato Padang Mano Pupang Kama Dhamma Mano Seddha Mano Maya Manasa Pasanena Basatiwa Karotiwa Tato Nang Sukhamanweti Caya Wa Anapayini. Artinya, pikiran mendahului semua kondisi batin. Pikiran adalah pemimpin. Segalanya diciptakan oleh pikiran. Apabila dengan pikiran yang jahat, seseorang bicara atau berbuat dengan jasmani, maka penderitaan akan mengikuti si pelaku karenanya, seperti roda kereta yang mengikuti jejak kaki lembu jantan yang menariknya. Pikiran mendahului semua kondisi batin. Pikiran adalah pemimpin. Segalanya diciptakan oleh pikiran. Apabila dengan pikiran yang bersih, seseorang berbicara atau berbuat dengan jasmani, maka kebahagiaan akan mengikuti si pelaku karenanya, seperti bayangan yang tidak pernah meninggalkan tubuh seseorang. Sabi Sata Bhawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. 91,1 Pro 1 RRI Yogyakarta, Kanal Inspirasi. Pelanggaran HAM adalah tindakan mengambil atau merenggut hak-hak orang lain dengan paksa, dari hal ringan hingga nyawa taruhannya. Merampas hak bicara rakyat, hukum yang tidak manusiawi, manipulatif, dan kekerasan bukanlah jiwa beradab bangsa Indonesia. Perbedaan pendapat bukan jadi alasan bertindak keji dan anarkis. Dengarkan suara mereka dan mari kita kaji dengan hati dan pikiran jernih agar hak dari Sang Ilahi tidak direnggut untuk kepentingan pribadi. Menghargai hak orang lain untuk perdamaian yang harmoni. Cukup 30 detik.
Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik. 91,1 Pro 1 RRI Yogyakarta. Radio Tangga Bencana COVID-19 Indonesia, tatanan kehidupan baru.
Baik pendengar, masih kebersamaan kita untuk kesempatan malam hari ini. Kita jumpa dalam Penyejuk Jiwa Buddha Tahun Baru, buru-buru benahi agar bebas debu kelabu. Tentu masih kebersamaan kita narasumber kami, Mas Arya Wamsa Frenggi MA, Deputi Yayasan Pendidikan Meta Surabaya dan motivator. Masih bersama saya Mas Frenggi. Iya. Masih semangat di situ ya? Masih. Oke, saya baca untuk WhatsApp yang sudah bergabung. Silakan juga untuk yang akan bergabung line teleponnya juga masih kami buka di 5803333 ataupun WhatsAppnya juga masih dinantikan. Pak Heru di Kusumanegara, dalam pandangan Buddhis, bencana itu apa ya Mas? Apakah kutukan, musibah, karma, atau cobaan? Ini pertanyaan yang asik nih Mas. Ya. Kemudian Nicholas di Jogja, awal tahun biasanya membaca ramalan-ramalan, ada show, ada juga peruntungan. Nah, apakah Buddhis membolehkan hal tersebut? Silakan. Oke. Ini makin malam makin panas ya. Panas ya. Pertanyaannya semakin seru nih. Makin seru. Oke. Dari Pak Heru dulu ya, di Kusumanegara. Kusumanegara ini saya ingat nih, kalau kemiliran juga lewat Kusumanegara ini. Benar, kalau itu betul sekali. Nah, bencana itu kalau menurut pandangan Buddhis itu sesuatu kejadian yang biasa terjadi dalam hidup kita. Pernah Buddha memberikan seperti analogi ya, kematian seseorang itu ada 4 faktor dan analoginya seperti nyala api di lampu minyak ya. Mbak Dina, nyala api di lampu minyak itu salah satu apinya bisa mati karena sumbunya habis, betul ya Mbak Dina ya, atau minyaknya habis ya kan, atau dia tertiup angin. Ya, atau lampu minyaknya jatuh gitu kan, pecah gitu kan, bisa juga mati. Nah, bencana itu salah satu bentuk bagian kehidupan yang biasa menurut Buddhis, bukan sesuatu yang harus kita takuti atau kita harus waspadai. Tapi kalau itu terjadi pada kita, ya itu akan terjadi sesuai dengan apa yang kita tanam sebelumnya ya, salah satunya perbuatan kita. Dan dalam Buddhis tidak ada apapun terjadi tidak ada tanpa sebab, itu penting. Bukan juga malapetaka atau segala macam, tetapi tentu ada sebab yang melatar belakanginya. Salah satunya kalau kita lihat, kalau ke mobil gitu ya, kemarin juga saya lihat ada satu supir ditangkap polisi di tol Cipali karena dia kecelakaan tunggal, meninggal 4 orang, dan itu dikarenakan supirnya mengantuk ya. Kalau kita menganalisa supirnya mengantuk, kenapa? Ya karena kurang tidur. Kenapa dia paksain untuk melanjutkan perjalanan? Dan semua keputusan ada di tangan si orang tersebut ya. Dan kalau dia paksakan dan akhirnya mengantuk dan menabrak seperti itu terjadi. Dan kembali lagi, semua ada sebab, tidak ada yang namanya tanpa sebab. Oleh karena itu Buddhis melihat bencana sekali lagi adalah bagian dari kehidupan, dan itu terjadi karena salah satunya buah dari perbuatan kita ya, seperti itu Mbak Dina. Lalu untuk Mas Nicholas ya, tentang ramalan, apakah dalam Buddhis boleh melihat ramalan? Oh, ramalan boleh, seperti kita melihat ramalan cuaca ya, boleh-boleh saja, karena geofisika, orang-orang yang mengerti tentang sebab-sebab akan terjadinya hujan, dia akan memantau kondisi-kondisinya, faktor-faktornya. Oh, ini mendungnya seperti ini, ketebalan awannya, anginnya dengan kecepatan seperti ini, maka akan terjadi hujan di wilayah ini, kan seperti itu ya Mbak Dina. Dan itu sangat-sangat boleh-boleh saja ya. Tetap ada manfaatnya begitu ya Mas? Iya, tetap ada manfaatnya. Yang paling penting adalah ramalan harus dipastikan sebagai ramalan, bukan kepastian. Itu penting. Jadi jangan takut dengan ramalan atas kesialan kita, dan juga jangan terlalu happy dengan atas ramalan sesuatu yang buat kita senang. Dan semua sekali lagi hanya ramalan. Ramalan itu sebagai apa? Rambu-rambu saja kita, supaya kalau nanti hujan bawa payung kan gitu. Kalau nanti panas pakaiannya jangan terlalu tebal, seperti itu. Oke. Nah, sudah dijawab dengan gamblang begitu ya untuk Pak Heru dan juga Mas Nicholas. Mudah-mudahan puas ya.
Memang sih biasanya kalau di majalah, di koran atau di tabloid atau di mana ya, di media sosial online awal tahun tuh biasanya isinya peruntungan ya. Peruntungan. Iya kan? Oke. Satu lagi Mas, mungkin untuk Anda yang akan bergabung juga masih kami buka untuk line teleponnya di 5803333, tapi kayaknya banyak yang bergabung melalui WhatsApp ini Mas. Di Jogja saat ini sedang hujan lebat soalnya. Oh iya. Mbak Nita di Sleman Barat, awal tahun ini hal-hal baik apa yang bisa kita lakukan saat di rumah saja? Mungkin tadi sempat disampaikan tapi mungkin akan diulang, silahkan. Iya, langsung ya. Oke Mbak Nita, terima kasih Mbak Nita. Kalau di rumah saja itu belajar mengamati diri sendiri itu penting banget Mbak Nita. Dan ternyata itu yang paling sulit, pekerjaan paling sulit. Paling gampang tuh ngamati orang lain, ngomongin orang lain, bicarain orang lain. Itu paling gampang. Tapi ketika di rumah sendiri sesungguhnya kita kalau dalam Buddhis itu layaknya seorang pertapa. Seorang pertapa itu jarang sekali keluyuran. Mereka akan stay di tempatnya dia. Terus kalau dia akan bergerak itu keluar kalau cuman mencari makan saja. Karena pertapa biasanya seperti seorang biku, mereka tidak boleh membuat atau memasak makanan. Kenapa? Bukan malas ya, tapi mereka diajarkan untuk menjadi ladang kebaikan dengan cara berkeliling dan memberikan kesempatan orang memberi makan. Nah itu saja pertapa lakukan. Sudah itu pulang istirahat, mereka melakukan lagi pengamatan terhadap diri sendiri. Nah lakukanlah Mbak Nita pengamatan terhadap diri sendiri. Apa sih kekuranganku? Apa kelebihanku? Kenapa aku mudah begini? Kenapa aku sulit begini? Apa sih yang menjadi strong point aku? Seperti itu Mbak Nita ya. Oke Mas, mungkin yang menjadi pertanyaan saya juga di tahun 2021 itu mungkin diawali dengan hal-hal yang saat ini belum terlalu indah begitu ya. Tapi mudah-mudahan juga indah pada akhirnya, ini yang menjadi harapan semua orang gitu. Lalu langkah-langkah yang kita lakukan tadi beberapa sudah disampaikan, tapi langkah konkret yang mungkin bisa dilakukan step by step saat ini bagaimana nih Mas? Secara keseluruhan. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudari pendengar yang berbahagia, kita bisa lihat ya perubahan dari pandemi kita ini. Dari awalnya di tanggal ulang tahun saya ingat sekali 2 Maret. Presiden Jokowi mengumumkan bahwa ada positif ya, penderita positif COVID 121 jadi 2 dan seterusnya meningkat, dan sampai hari ini Indonesia termasuk negara yang tidak pernah mencapai gelombangnya ya. Dan ini adalah perubahan, dan sekarang kita juga lihat sekarang sudah ketemu vaksin yang tadinya datang dari Tiongkok belum dapat izin Badan POM, belum disahkan sebagai halal, sekarang sudah dapat semua, dan besok Presiden Jokowi menjadi pejabat orang Indonesia pertama yang akan mendapat vaksinasi COVID Sinovac dari Tiongkok ya. Nah ini adalah perubahan, dan kita harus lihat satu hal bahwa pandemi ini sesungguhnya mengajarkan kita bahwa hidup itu sesuatu yang tidak pasti, itu penting. Maka langkah pertama kita dengan menghadapi tahun 2021 yang memang kelabu ini adalah bahwa kita tahu bahwa hidup itu nggak pasti ya, dan hidup itu penuh dengan derita. Kalau kita sudah lihat ini sebagai sesuatu yang nggak pasti, sesuatu yang derita, maka tugas kita sekarang ayo perbanyak hal-hal baik. Nah, catatan keduanya, kita harus menanyakan selalu apa yang hal baik yang harus kulakukan untuk diriku dan lingkungan, seperti itu. Jadi jangan pernah dalam list planning kita tidak ada hal baik atau hal luhur yang ingin kita lakukan. Kadang manusia itu terlalu sibuk dengan pekerjaan, terlalu sibuk dengan karirnya. Waktu belum ada pandemi, kita kadang lupa memikirkan hal ini ya. Nah inilah ketika ada pandemi, ada kelabu, kita disuruh buru-buru untuk apa? Mulai untuk menanam kebaikan. Kenapa? Kebaikan itulah yang menjadi perisai. Kebaikan itu salah satunya kalau kita nggak bisa buat ke orang lain, tuh ke mana? Ke diri sendiri. Nah, Buddha mengajarkan salah satunya untuk kebaikan itu adalah latih sila, Mbak Dina. Latih sila, latih moralitas kita. Buddha mengajarkan Pancasila Buddhis ya. Ada 5. 1, tidak membunuh. 2, tidak mencuri. 3, tidak berasusila. Yang keempat, tidak bicara bohong. Yang kelima, tidak makan minum yang memabukkan. Atau kita ganti kalimat positifnya. Yang 1 adalah menghargai kehidupan.
Hargailah kehidupan sekecil apapun. Ya, kedua, hargai hak milik orang lain. Ya, jadi kalau kita pakai toilet umum ya kita bersihkan, jangan sampai ditinggalkan jejaknya, ya kan gitu. Kalau kita pinjam barang, kembalikan dengan utuh. Ya, yang ketiga, hargai pasangan kita, belajarlah setia, belajarlah loyalitas gitu ya dengan pekerjaan kita. Dalam bekerja pun jangan selingkuh gitu ya. Jadi setia, loyalitas. Yang keempat, belajarlah bicara yang tepat, belajarlah bicara yang ada isinya, belajarlah bicara yang memang itu ada nilai yang menyejukkan, bukan mengujar kebencian, memfitnah sana sini, mencari dukungan dengan menjelekkan orang lain. Itu salah besar ya. Yang kelima, makan dan minum yang cukup. Jadi waspada dalam makan dan minum sehingga kita tetap sehat. Nah, ini langkah-langkah yang perlu kita catat untuk membuat list atau membuat planning ke arah 2021 ini, Mbak Dina. Ya, ini mungkin sebagai kesimpulan begitu Mas Franky ya untuk perbincangan kita di kesempatan kali ini, dan yang menjadi harapan juga di tahun 2021 begitu ya Mas ya. Iya. Oke, terima kasih sekali Mas Franky untuk pembekalan dan juga informasi yang disampaikan malam hari ini, dan semoga tetap kedepannya lebih baik lagi begitu yang menjadi harapan ya. Siap. Oke. Terima kasih dan sukses selalu Mas. Kita kapan-kapan ngobrol lagi ya dengan tema yang lebih seru. Iya. Terima kasih Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Selamat malam semua. Selamat malam.